pada prinsipnya kalau diizinkan untuk memilih membayar pajak atau tidak membayar pajak, setiap insan manusia tentu memilih tidak membayar pajak. Tetapi pada kenyataannya memang membayar pajak tidak lagi merupakan pilihan, tapi merupakan kewajiban bagi setiap warga yang baik. Nah, maka untuk dapat lebih mengerti dan lebih menghayati perilaku, sikap dan perilaku membayar pajak, kita perlu mempelajari filsafat pajak itu sendiri. Dan khususnya filsafat pajak Indonesia, saya yakin bahwa tidak ada orang yang lebih berhak dan lebih kompeten untuk bicara tentang filsafat pajak Indonesia ketimbang Dr. Hadi Purnomo. Beliau saya kenal seorang yang sangat rendah hati, pasti beliau, Pak, saya nggak pantas untuk itu. Beliau selalu begitu. Tetapi saya yakin bahwa beliau memang sangat kompeten dan sangat berhak untuk memberi pencerahan kepada kita semua apa sebetulnya pajak Indonesia di Indonesia ini. Sehingga kita lebih ikhlas, lebih legowo membayar pajak ini. Nah, kami persilahkan Dr. Hadi Purnomo. Kata dokter ini penting sekali. Karena di masyarakat barat biasanya dokter ini adalah Doctor of Philosophy. Maka artinya juga dokter filsafat. Maka Dr. Hadi Purnomo tidak boleh menolak permohonan kita semua untuk memberi pencerahan tentang filsafat pajak Indonesia. Silakan, Dr. Hadi Purnomo. Terima kasih Pak Jaya atas kesempatannya ini, dan kami juga sebetulnya kurang layak lah. Nah, betul kan? Betul kan? Tapi karena yang minta Pak Jaya, kami mencoba menguraikan apa filsafat perpajakan Indonesia. Kita artikan sendiri, filsafat perpajakan itu tentu kita proses menguji kebenaran yang hakiki terhadap arti perpajakan. Karena pajak sendiri itu tidak ada yang seperti Pak Jaya tadi katakan, orang yang senang bayar pajak. Kenapa sih kalau orang nggak senang bayar pajak? Ya karena nggak ada kontrak prestasi langsung. Dan diminta secara memaksa. Sebagaimana definisi pajak, bahwa pajak itu adalah satu pungutan yang dilakukan dalam keadaan yang di pungutan yang sifatnya memaksa dan tidak ada kontrak prestasi langsung untuk keperluan negara, dan tentunya terakhirnya ada berdasarkan undang-undang. Jadi unsur paksaan aja sudah tentu melanggar HAM. Tapi ini dikatakan dalam definisi pajak di Undang-Undang Dasar Pasal 23A. Untuk itulah semua orang tidak senang. Datang lagi suatu pernyataan seorang filosofi dari Amerika, seingat saya pada waktu tahun 1789, yang bernama Benjamin Franklin, mengatakan bahwa kepastian di dunia ini hanya dua, kematian dan pajak. Jadi pajak tentunya dipersamakan dengan kematian. Jadi adanya pajak ya. Datang lagi bagaimana caranya supaya pajak itu disenangi oleh masyarakat. Sebetulnya jawabannya singkat aja, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, wajib pajak dan fiskus. Nah, ini sebagaimana diceritakan oleh filosof yang namanya Adam Smith,
dengan Four Canon Taxation, di mana beliau mengatakan bahwa sifat utamanya adalah equality dan equity. Yang kedua adalah yang namanya kita kenal dengan kepastian hukum. Yang ketiga kita kenal memungutnya harus efisien, artinya harus murah. Jangan mendapat pajak 100, mengungutnya 200, ya tentu tidak efisien. Yang ketiga yang menyenangkan, convenience of payment, artinya pembayarannya tepat waktu pada waktu saat dia punya uang. Jangan saat dia punya uang, pasti marah dia. Jadi dia akan minta pada saat dia punya uang. Nagihmu salah. Itu harusnya tahun lalu. Kok tahun ini uang saya udah habis. Kenapa? Ya mungkin main judi, main apa habis ya dia nggak kuat bayar. Ya, kan gitu. Dia harus tepat waktunya ya. Convenience of payment. Hal-hal inilah ya. Hal-hal inilah yang membuat kita jadi di Indonesia tentu pajak tentu jadi momok masyarakat yang ini inti utamanya Pak Jaya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana digambarkan oleh Adam Smith, equality dan equity, keseimbangan dan keadilan. Pajak kita ini dasar hukumnya sudah ada itu, keadilan dan keseimbangan sudah ada Pak. Jadi kita ini sekarang ini sudah mempunyai undang-undangnya. Tinggal dugaan adanya pelaksanaan peraturan undang-undang itu yang diduga inconsistent Pak. Tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 nomor tahun 11 pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kok peraturan di bawahnya tidak boleh melebihi di atasnya. Ini diduga melebihi sehingga ini tidak seimbang lagi gitu Pak. Ini aja. Kalau tidak seimbang akhirnya pajak tidak bisa menguji benarkah jumlah SPH. Sistem perpajakan kita kan self assessment Pak. Kalau self assessment itu artinya wajib pajak diberi hak. Untuk apa? Untuk menghitung sendiri pajaknya. Membayar sendiri pajaknya. Melapor sendiri pajaknya. Dalam laporannya dalam bentuk SPT. Nah, sekarang orang pajak suruh menguji. Benarkah jumlah SPT tersebut? Tidak tahu kenapa. Monitoringnya belum ada yang kuat. Terus yang kedua, lengkapkah item-itemnya itu? Belum ada juga, belum siap kita, nggak bisa menguji. Ya? Jelaskah sumber-sumber keuangannya ini? 3 hal ini nggak bisa, maka nanti terjadilah yang namanya, mohon maaf, yang namanya banyak orang katakan pajak bisa di macam-macam istilahnya, saya nggak bisa mengatakan dengan gamblang karena itu adalah timbullah ekses-ekses ini yang kurang mengenakkan bagi masyarakat karena salah satu pihak belum mempunyai monitoring. Nah, monitoring ini belum ada yang kuat karena diduga adanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang inkonsisten dengan di atasnya. Ini aja, ini intinya, ini hasil penelitian kami itu. Jadi sederhana sebetulnya. Tinggal apa? Tinggal meluruskan. Dan tentu ada lagi di mana-mana negara itu pajak itu berdiri sendiri di bawah langsung presiden. Sebagaimana di sini adalah sesuai pajak itu harus berada langsung di bawah presiden Pak Jaya. Sesuai pasal 35A Undang-Undang 28 2007 dan pasal 95 Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau RUU KUP tahun 2016 yang telah diserahkan oleh Bapak Jokowi ke DPR, tapi sampai sekarang belum keluar. Itu 6 tahun yang lalu. Kalau itu keluar, insya Allah pajak itu bisa mewujudkan Indonesia sejahtera. Itu pasti bisa. Kenapa? Karena hal ini saya sudah laksanakan Pak Jaya. Dan saya sudah buktikan selama 5 tahun itu. Bisa, pajak yang bisa. Itu dulu belum ada payung hukumnya. Sekarang sudah ada. Dulu sifatnya masih yang namanya sekrise.
artinya rahasia bagi aparat Fiskes. Sekarang tiada rahasia bagi aparat Fiskes. Sekarang ini. Jadi harusnya kita mempunyai suatu di pajak terkena tax ratio. Satu perbandingan antara penerimaan perpajakan dibagi atau dibandingkan dengan PDB, produk domestik bruto. Itu seharusnya yang wajar dirinya ada 20-an ke atas lah. Karena semuanya ada no secrecy, tidak ada rahasia lagi bagi aparat pajak. Karena kerahasiaan yang ada di bank umum, bank syariah, pasar modal, dan pasar modal itu tiada bagi pajak tidak berlaku. Ya. Jadi semua rahasia yang ada bank umum, bank syariah maupun pasar modal itu bagi pajak tidak berlaku. Ini benar-benar sudah sama dengan dunia lain atau negara lain karena ini AEOI, Automatic Exchange ini sama dengan OECD, negara-negara OECD. Jadi jelas sekali Pak Jaya, sama. Dan perlu diketahui bahwa Denmark itu negara yang paling makmur di dunia karena tax ratio-nya 46,6. Indonesia, bagaimana pernyataan Ibu Sri Mulyani, tax ratio Indonesia terendah se-ASEAN. Ya, dan terendah se-ASEAN, Pak. Ini pernyataan beliau. Jadi kalau hal ini, kalau tax ratio kita ini sebetulnya tahun 2005 itu sudah mencapai 12,71%, Pak. Tapi sekarang tahun 2021 mencapai 9,12%. Jadi turun 2,5%. Itu PDB-nya cukup tinggi. Karena PDB sekarang ini sudah 17.000 triliun. Hal inilah. Jadi, kalau hal ini bisa sebanding hak dan kewajiban, pajak mampu menguji benarkah jumlahnya, lengkapkah item-item yang di SPT, jelaskah sumber-sumber keuangannya. Kok itu terbentuk, maka tax ratio pasti akan naik dengan sendirinya. Dengan adanya pelurusan dan menaikkan status pajak menjadi badan penerimaan yang langsung di Bapak Presiden karena sesuai. Baik Pak, itu. Silakan Pak Jaya. Boleh tanya Pak? Aduh. Oh silakan Pak, silakan. Nah begini, tadi ada satu kalimat yang ya bagaimana ya, memprihatinkan bahwa menurut Anda kan pajak ini kalau di negara yang lain itu adalah langsung di bawah presiden. Iya, ya, Bapak kan secara gamblang menyatakan itu seperti suatu kewajaran. Nah, kenapa kok di Indonesia tidak? Kenapa Bapak? Kenapa kok gini? Kalau saya yakin Denmark pasti begitu kan? Denmark pasti kan? Iya. Jerman pada umumnya iya Pak. Ya, karena itu pemisahan fungsi Pak antara penerimaan dan pengeluaran. Fungsi ini kita belajar pertama kali di akademisi selalu pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran. Ya. Nah, kenapa Pak? Kok Indonesia demikian istimewa? Kalau bahwa pajak ini bukan di bawah presiden, tetapi ya pokoknya bukan di bawah presiden lah. Bahkan tadi Pak Haji sudah menyatakan sebetulnya sudah diusulkan ke DPR. Ya. Tetapi ya buktinya tidak. Nah, kenapa Bapak? Ya. Sebetulnya semua instansi antar departemen di pemerintahan kita yang sekarang ini setuju. Buktinya RUU sudah dikirim ke DPR. Dan pasal 35A Undang-Undang 28 2007 dikatakan bahwa undang-undang inilah yang SIN ini dikatakan diatur dengan PP. Maksud yang diatur oleh PP itu tidak boleh disubdelegasikan kepada peraturan menteri atau peraturan dirjen, cukup di PP. Ini namanya menaikkan derajat DJP pajak bahwa ada setingkat menterian. Itu pasal 35-an dan sudah ada, yaitu pada umumnya diatur dengan atau berdasarkan PP. Kalau diatur atau berdasarkan PP itu bisa disubdelegasikan
PP turunkan ke peraturan menteri, turunkan ke peraturan dirjen. Tapi kalau diatur dengan undang-undang, nggak boleh. Makanya di undang-undang kami selipkan itu, diatur dengan undang-undang. Itu memang kami selipkan itu, karena konsepnya itu kami selipkan. Nah, Dan sekarang sudah terjadi, Pak. nah ya oke, tapi kan tadi Bapak bilang bahwa sampai kini itu belum terjadi. Ya, kalau belum terjadinya itu, ini memang sudah artinya kita harus meneliti secara mendalam. Kami hanya membuktikan dulu bahwa ini dasar hukumnya, payung hukumnya sudah ada, sudah di RUU, sudah di undang-undang yang harusnya maknanya ke sana. Memang harafiahnya nggak tertulis terang betul, tapi karena bunyinya pasalnya 35A itu, Pak, semua pihak di Indonesia wajib memberikan data dan informasi tentang perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak. Apabila dianggap kurang, pajak berwenang untuk minta tambahan data lagi. Semua pihak itu, Pak, artinya Pempus, kementerian-kementerian, lembaga-lembaga, terus Pemda, gubernur, bupati, terus asosiasi. Asosiasi itu artinya pengusaha. Dan pihak-pihak lain wajib memberikan data ke pajak, Pak. Wajib, bukan dapat. Wajib. Makanya ini PP-nya diatur dengan PP, artinya tidak boleh disubdelegasikan. Karena pajak kalau disubdelegasikan, pajak nggak setingkat menteri, susah untuk minta data ke kementerian. Maka kami sudah siapkan di undang-undang. Itulah namanya termasuk badan yang nanti langsung di bawah presiden. Karena itu memang harus tingkat itu. Kalau ingin mendapatkan tax ratio cukup tinggi, sebagaimana negara lain. Bisa itu, Pak, bisa sekali. Jadi rupanya kalau bisa disimpulkan oleh kami-kami yang awam ini, memang tampaknya ada pihak yang nggak mau mencapai tax ratio yang tinggi itu. Ya, kalau tidak mau ya itu kami tidak tahu, Pak. Tapi yang ngomong saya. yang jelas Ya. bahwa kita harus meluruskan peraturan perundang-undangan supaya penerimaan perpajakan bisa meningkat. Oke. Kalau itu akhirnya dikabulkan, menurut Bapak, apakah Bapak bisa menutup dana yang harusnya kita bayar untuk utang-utang kita itu? Kami insya Allah bisa, Pak. Karena kami sudah laksanakan dan saya sudah buktikan. 2001-2005 itu tax ratio Indonesia di mana kami dirjen waktu itu 11,58. Naik sampai 2005 12,7. Jadi kalau ini rata-rata, Pak, ini 1,2 naiknya 4 tahun. 1,2 dibagi 4 tahun itu menjadi 0,30%. Kalau itu 2005 12,71%, Pak, tax rasionya. Kalau sekarang tahun 2005 ke 21, 16 tahun, 16 kali 0,3, 4,8%, Pak. 4,8% itu, Pak, ditambahkan dengan 12,71 menjadi 17,51. Kok 17,51, Pak? Ya, Pak ya. Kita kalikan dengan PDB yang mungkin sekitar 17.000, berapa dapatnya? Mungkin sekitar 3.000-an. Nah, sedangkan tax ratio yang namanya 9,12% tahun 2021 itu equal sama dengan 77% APBN. Artinya apa? Tax ratio sekian sama dengan APBN-nya sekian. Bagaimana kalau tax rasionya 17,51? Berarti kan 17,51 over 9,12% kalikan dengan 17.000 itu kalikan dengan 77% itu sama dengan 120%, Pak, uang lebihnya. Artinya apa? Tahun 2021 kita ada saving, Pak, 20% dari APBN. Itu kan bisa untuk bayar utang, Pak. Bisa sekali. Itu yang kita katakan single identification number
menyelesaikan semua surat utang negara. Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Ya, Jadi tiap tahun bisa, Pak. Bisa saving kita. ya, saya percaya Pak pada Pak Hadi, karena Anda ini benar-benar memberi jalan keluar kepada bangsa ini. Karena rupanya pajak ini kan masih dianggap sebagai sesuatu yang menyengsarakan rakyat, ya, terutama menyengsarakan para pembayar pajak itu. Sebab kalau tidak bayar pajak kan, wah, mereka kan makin kaya lagi kan. Nah, tetapi rupanya Bapak ini sebetulnya sedang berusaha menyadarkan kita semua bahwa apabila pajak ini dijalankan secara baik, tepat dan benar, maka itu sama sekali bukan menyengsarakan rakyat, tapi justru menyejahterakan negara, bangsa, dan tentu akhirnya rakyat Indonesia ini. Amin. Betul itu, Pak? Betul, Pak. Saya yakin, Pak. Wah. Karena pajak itu mengawal 16 undang-undang. Saya kira di Indonesia ini kementerian pun mungkin ya 16 undang-undang, Pak. 1 Undang-Undang Dasar, 1 Undang-Undang APBN, lainnya Undang-Undang Perpajakan 14, Pak. Itu yang kita kawal, Pak. Di APBN target pajak sekian kita kawal. Di Undang-Undang Dasar pajak ada pungutan yang sifatnya memaksa. Memaksa kan berarti kita pasti orang nggak seneng, Pak. Iya. Bapak ahli HAM pasti marah. Kok dipaksa sih? Ya, bukan dipaksa. Nggak pakai undang-undang. Dan tanpa kontra prestasi langsung, Pak. Iya, betul. Kita nggak Ya, merasakan, Pak. Merasakan. Jadi kalau orang nggak seneng itu wajar. Tapi kita akan membuat bagaimana semua seneng. Wajib pajak seneng, orang bayar pajak seneng. Kita akan buktikan bisa. Dan dasar hukumnya ada, insya Allah sudah siap. Hanya pelurusan peraturan perundang-undangan. Dan ini hasil pengkajian dan kajian kita, Pak. Hanya analisa ini bukan analisa biasa, tapi penelitian. Iya. Ya. Jadi gelar doktor Anda kan berdasar penelitian tersebut. Ya. Situ. Nah, ya. Makanya tepatlah kalau kita minta Anda untuk bicara filsafat perpajakan Indonesia itu sudah tepat sekali, karena saya kira belum ada kan doktor pajak. Ya, dulu kan pertama Anda kan dianggap itu setan pajak, ya, kemudian Anda dianggap malaikat pajak, tapi sekarang Anda menjadi doktor pajak. Ya. Setelah pensiun, Pak. Nah, apakah jika undang-undangnya nanti dikabulkan, itu kan baru undang-undang, Pak. Iya. Tapi undang-undang itu kan alat, Pak. Iya. Apakah nanti juga kita masih tergantung kepada siapa yang memimpin perpajakan ini? Sebab akhirnya manusia kan ibarat pisau, itu pajak ini kan ibarat pisau, ya toh? Lah pisau ini digunakan oleh siapa? Kalau digunakan oleh pengusaha tahu untuk motong tahu, itu positif. Lah tapi kalau dipakai oleh rampok kan ini tidak positif, Pak. Nah, bagaimana kita mengawal perpajakan ini? Ya, Anda tahu ini kan uang banyak, Pak, ya, bagaimana caranya mengawal supaya pemimpin pelaksana perpajakan ini tidak tergoda oleh rayuan harta benda itu. Silakan. Tadi kami sudah katakan bahwa bank data pajak atau SIM pajak itu dibentuknya berdasarkan semua pihak di Indonesia wajib memberikan data dan informasi tentang perpajakan kepada pajak. Nah, data-data yang sudah terkumpul ini harus kita adakan satu link and match, kan. Kumpulkan, terus kita adakan satu analisa link and match. Setelah kita adakan analisa, tentu kita akan membuat satu
transparansi yang digital. Kalau transparansi digital terbentuk, maka semua pihak di Indonesia terpaksa jujur. Akhirnya apa? Tax ratio naik. Kok tax ratio naik berarti penerimaan pajak kan naik. Kok kita punya uang banyak dan anggaran cuma sekian, berarti ada uang lebih. Uang lebih untuk apa? Untuk membayar sebagian utang negara. Jadi yakin sekali utang negara akan lunas melalui sin pajak. Sesuai uraian tadi dan dasar hukumnya sudah ada. Itu aja Pak. Jadi siapapun orangnya, dia akan terbaca Pak, karena ini jejak-jejak digital yang nggak mungkin dihapus oleh siapapun juga. Sehingga tidak mungkin. Ya tinggal hanya pengawasannya. Bagaimana nanti ini? Ya kita harus belajar dari negara maju, bagaimana mereka teramankan. Ya, seperti negara-negara yang sudah memakai, itu kan banyak sekali Pak. Termasuk negara Eropa maupun Amerika, semua sudah lengkap bagaimana mencegah-cegah ini. Supaya siapapun yang hidup, pasti akan aman kan gitu. Kira itu Pak. Jadi sistem akuntansinya ada Pak ya? Ada Pak, ada. Ya, Ada Pak. Dan itu diperkuat secara digital. Ya, jadi setelah data terkumpul di suatu kota, kita adakan suatu analisa link and match, tapi by digital Pak. Nah, setelah analisa link and match tentu kan masuk jadi transparansi Pak, terbuka Pak. Kalau transparansi digital ya semua pihak terpaksa jujur Pak. Karena ketahuan ini namanya CCTV perpajakan Pak. Oh. Ini CCTV perpajakan. Ya. Ya, jadi Bapak udah susah lagi. Siapapun yang pegang CCTV, entah orangnya, tapi tetap tidak mungkin CCTV itu bisa diatur demikian rupa lah. Iya. Mudah-mudahan. Yes, ya. Nah, kita menurut penilaian Bapak, Bapak menyebut tadi Denmark, ya. Denmark. Nah, kalau di Asia Pak, negara mana yang menurut Pak Adi itu yang terbaik dalam melaksanakan perpajakan? Ya, negara yang terbaik ya sekarang ini ya untuk Asia itu antara Jepang, Cina, ya itu Asia Pak, ya itu baik. Jadi kita harusnya ya nyontoh aja bagaimana sistemnya, karena dasar hukumnya kita sudah punya Pak. Iya. Dasar hukum udah punya kan, follow the leader aja, kita lihat aja siapa yang pendahulu. Jadi menurut Bapak Cina bagus? Bagus Pak. Bagus ya? Bagus. India ya memang orang India banyak ahli ini, tapi kami belum melihat secara ini. Tapi yang kami tahu tuh Cina, karena kami pernah ke sana dan sehingga saya lihat sendiri. Waktu kami di BPK kami pernah ke Cina, kami lihat tim perpajakannya. Mereka terbuka dan transparan ya Pak? Oh iya Pak, transparan Pak. Transparan bisa, makanya semua pembayaran cashless sana kan Pak. Jadi kalau semua rekening yang ada di Indonesia ini semua masuk ke pajak Pak, sebagaimana bunyi pasal tadi, semua rahasia yang ada di bank umum, yang ada di bank syariah, yang ada di perasuransian, yang ada di pasar modal, itu bagi pajak tidak berlaku Pak. Akan berarti sudah semua terbuka Pak. Dan semua saldo rekening, berapapun jumlahnya, yang ada di lembaga jasa keuangan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, wajib diserahkan ke pajak Pak. Itu bunyi undang-undangnya. Ya. Belum lagi data-data dari yang namanya automatic exchange of information dari negara-negara luar. Jadi sudah lengkap sekali. Dan setelah itu baru kita analisa link and match. Setelah analisa link and match, maka terbentuk transparansi atau CCTV-nya Pak. Di situ terkena CCTV-nya. Kalau CCTV terbentuk, maka semua pihak di Indonesia terpaksa jujur Pak. Iya, pakai data. Terpaksa jujur, jadi mencegah kredit macet, mencegah korupsi, dan penerimaan negara bisa meningkat secara optimal. Oke. Ya, sekarang saya persempit ruang pengawasan kita ke Asia, bukan ke Asia.
Iya, Pak. ASEAN. Nah, menurut Bapak di ASEAN ini yang perpajakan yang terbaik? Ya. Perpajakan yang terbaik di ASEAN ini ya di Singapura, Pak. Singapura, oke. Ya. Kita dengan Malaysia bagaimana, Pak? Malaysia kita melihat sekarang pada ini ya Pak, hasil tax ratio-nya kita kalah, Pak. Kalah ya. Kalah dengan Malaysia karena di ASEAN kita paling rendah, Pak. Paling rendah. Ya. Dengan Pernyataan Vietnam. dari Menteri Keuangan tuh. Dari Vietnam juga kalah kita. Kalah, Pak, se-ASEAN tuh. Filipina kalah. Kalah, Pak. Ya ampun. Nanti dulu Pak, saya masih nggak terima tadi mengenai ASEAN. Kok kita bisa kalah sama Vietnam sih? Kok kita bisa kalah sama Myanmar? Gimana Pak anunya? Ya, kita sementara ini kita bicara fakta. Dan yang berbicara ini bukan saya, Menteri Keuangan, Pak. Iya, nah kenapa bisa begitu? Ya, mohon nanti Bapak bisa ditanyakan kami. Kalau menurut kami, ya kalau menurut penelitian kami, itu harusnya adanya pelurusan dan penaikan daripada pajak DJP menjadi ini. Karena undang-undangnya telah kami siapkan, kalau seorang eselon 1 meminta data-data dari kementerian, kan di bawahnya, makanya kami katakan sana diatur oleh undang-undang. Diatur undang-undang itu artinya tidak boleh diatur oleh PP. Artinya tidak boleh disubdelegasikan lagi. Sehingga kita berhadapan nanti dengan ini harus seimbang. Ya. Nah, pertanyaan sekali. Kami, Presiden kan tetap di atas pajak nanti Pak. Lah, bagaimana kita bisa tanya kepada Presiden, Bapak Presiden, apakah Anda sudah jujur membayar pajak? Aduh, ya. Karena kami sudah, mohon maaf Pak, sudah pensiun Pak, jadi tidak. Ya Bapak, ya saya tahu Bapak terlalu sopan untuk menjawab. Oke, kalau saya tanyanya berdua pasti bawa jawab saya. Oke, ya Bapak, oke, saya kembali lagi ke itu. Nah, oke, kita ngomong kalah sama Myanmar gitu ya, kalah sama Myanmar. Apakah mereka sudah punya undang-undang pajak? Ya, kita kan sistemnya udah self assessment Pak, memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak. Dan kita pun sendiri sudah punya undang-undang, sayangnya pelaksanaan peraturannya tidak lurus sehingga banyak hal-hal yang tidak mungkin bisa kita memonitor apa yang dilakukan oleh para wajib pajak gitu Pak. Tapi Bapak, andai kata itu kita sudah punya undang-undangnya dan sudah disahkan, apakah Bapak yakin nanti dalam pelaksanaannya itu kan biar bagaimana kan ada pemungutnya dan ada yang kan, ada yang dipungut, itu apakah itu nanti mereka juga bisa jujur semua Pak? Mereka tidak mungkin akan jujur, tapi terpaksa jujur. Karena yang buat ini CCTV perpajakan. CCTV nggak bisa, Pak. Kita ini undang-undang dan sudah menjadi, memang undang-undang dibuat untuk membuat CCTV. Jadi jelas sekali. Oke. Ya, jadi sebenarnya ya Bapak, kita itu bisa memetik pelajaran dari sistem perpajakan ini. Bahwa sebetulnya apapun yang dilakukan oleh suatu bangsa, apabila itu diawasi dengan CCTV digital itu, sebetulnya bisa lebih baik, Bapak. Betul? Jauh lebih baik, Pak. Jauh ya. Jadi Bapak percaya itu ya, bahwa nah, kami laksanakan dan kami pernah buktikan. Jadi kami pernah pelakunya, Pak. Bagaimana? Sekarang tolong Bapak ceritakan kisah Anda melakukan eksperimen ya tadi bayar pajak secara jujur tadi. Bagaimana? Tolong Bapak kisahkan. Ya. Tahun 2001 itu kan berarti pada waktu itu juga kekalutan banyak terjadi karena ekonomi lagi
jelek juga, ya. Tapi kami harus menaikkan pajak. Ini dua hal yang bertentangan. Zaman Sehingga Gus Dur juga ya. ya zaman Gus Dur. Jadi kami berusaha. Gimana caranya? Kami tentu caranya pertama-tama tentu kami membuat suatu langkah-langkah yang pasti grand strategi. Atau kami bikin suatu blueprint 2001 sampai 2010. Nah, langkah pertama adalah kita mesti tahu apa penyebabnya, apa akar masalahnya sampai begini pajak ini. Ternyata akar masalahnya adanya banyak pajak itu dihalang-halangin semua. Makanya kami pertama kali membuat satu RUU yang namanya Amandemen Undang-Undang Penghambat Pajak. Ada itu penghambat pajak. Ya ada Pak, ada. Itu namanya kita namakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2001. Amandemen Undang-Undang Penghambat Pajak. Antara lain amandemen rahasia bank sebagaimana tertera di Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 98. Yang kedua, lalu lintas devisa dan transaksi keuangannya supaya bisa diakses oleh aparat pajak. Ini dulu. Ini harus kita luruskan. Karena negara lain juga begitu. Jadi kita nyontoh. Tapi banyak orang mengatakan, ternyata rahasia bank tahun 2017 terbit Pak undang-undangnya Pak. Namanya Undang-Undang 9 tahun 2017. Namanya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan. Semua rahasia di bank bagi pajak tidak berlaku. Terjadi Pak. Yang kedua, kami membuat yang namanya big data atau bank data atau monitoring. Monitoring perpajakan itu kami bukan begini di undang-undang Pak. Monitoring perpajakan yang terintegrasi dan online antar unit-unit terkait atau inilah yang namanya big data Pak. Kok sekarang integrasi dan online itu kata-kata yang jamak lah. Ini tahun 2001 Pak. Waktu itu Google mungkin belum seramai sekarang, mungkin masih ya. Kalau hal ini sudah terjadi Pak, kami katakan di undang-undang tuh, kalau nggak ini kami katakan kalau ini jangan langsung dilaksanakan karena ini akan banyak orang tidak senang. Makanya kita adakan pengakuan dosa bersama. Untuk itulah kami mengirim pegawai pajak kita ke namanya Afrika Selatan, ya, untuk belajar tax amnesty, yaitu pengakuan dosa bersama. Gitu, Pak. Oh, jadi tax amnesty yang pertama itu Anda yang melopori, gitu? Saya tonggaknya saya Pak, dan saya mengirim staf kami ke mana namanya ke Afrika Selatan untuk belajar. Nah, kan sana berhasil, kami belajar sana. Kami siapkan konsepnya. Hanya kami 2006 selesai di pajak, sehingga kami belum bisa. Tapi konsep sudah jadi. Bapak waktu itu ke Afrika Selatan juga ikut? Saya tidak. Saya hanya mengirim staf kami bersama dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Karena kami ingin amnesti dan pidananya, Pak. Karena amnesti dan pidananya ini untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak di Indonesia atau calon wajib pajak di Indonesia. Kalau amnesti yang diberikan, teks amnesti, pidana yang nggak diberikan, berarti kaki kanan aman, kaki kiri belum tentu aman, Pak. Gitu, Pak. Jadi itu gitu. Yang Anda tugaskan waktu itu, Anda masih ingat siapa saja? Salah satunya jadi Dirjen Pajak, Robert Pakpahan. Robert Pakpahan, ada juga Imade Erata, ya Pak ya. Ada beberapa orang. Erata jadi tenaga ahli, staf ahli di Kementerian Keuangan. Waktu itu Ibu Sri Mulyani belum, ya? Oh belum Pak, itu tahun 2004 Pak kami kirim. Iya. Nah, kemudian mereka kembali, kemudian Anda terapkan. Nah, apa yang Anda alami waktu Anda menerapkan tax amnesty ini? Nah, bukan menerapkan, kami membuatkan RUU-nya Pak. Oh, ya. 2005 RUU-nya sudah jadi, hanya belum diteruskan, hanya baru jadi di Menteri Keuangan. Waktu itu Menteri Keuangannya almarhum Yusuf Anwar. Oke, terus?
Jadi masih ini. Tapi konsep penerimaan pajaknya, kami setelah menyusun blueprint itu, Pak, kami membuat langkah-langkah berkait bagaimana sistem ini. Maka kami membuat nama kantor pajak LTO, Lux Taxpayer Office, artinya by system. Semuanya dengan sistem. Sehingga saya mengintegrasikan data gimana. Ya, tentu yang gede-gede. Jadi LTO itu wajib pajaknya itu kantor hanya 200, Pak. Itu kami buatkan tahun 2001, terus 2002 kami resmikan. Ya. Langsung itu berproses, dan kami juga MOU, Pak, dengan bank-bank. Di bank-bank nanti memberikan kesempatan pada pajak untuk akses langsung, supaya pembayaran melalui bank semua, untuk menghindari segala macam ini. Terus yang ketiga, kami juga membuat yang namanya, ya tentu bagi wajib pajak yang nggak mau bayar, kami adakan yang namanya gasling, ya. Gasling itu tanpa pengadilan, kami berhak untuk menahan seseorang supaya bayar pajaknya. Kalau memang sudah keterlaluan sekian tahun nggak bayar. Ini hanya deterrent efeknya kami tunggu. Bukan untuk menyiksakan mereka, supaya mereka pada bayar. Ya. Jadi semua langkah seperti yang dilakukan, kami lakukan. Dan kami semua masukkan di blueprint yang 2001-2010. Yang itu ada di Kep Dirjen Pajak. Jadi kami lakukan itu by law, Pak. Semuanya ada ketentuannya. Ya. Jadi kami buatkan bagaimana. Sampai kami menyewa juga satelit. Kami sewa satelit waktu itu ada 3 satelit. Satelit yang kami sewa itu satelit yang menangkap Saddam Hussein. Jadi untuk menguji kepemilikan daripada harta-harta wajib pajak. Itu Pak, gimana anunya kok mengawasi pajak ini pakai satelitnya Saddam Hussein itu ya. Waduh, serem banget. Gimana? Waduh. Tahun 2001 dan 2002. Jadi wajib pajak ini kelasnya kayak Saddam Hussein semua, nggih. Karena Pak, satelit ini pernah dipakai pada waktu mencari Saddam Hussein. Nah ya oke, itu ceritanya gimana? Mencari Saddam Hussein, maka kami juga. Loh, gimana Pak caranya satelit ngawasi pajak itu gimana, Bapak? Ya, tentunya kita akan ada, tapi bisa melihat apa saja yang dimiliki oleh mereka. Ternyata bisa tuh, Pak. Bisa sekali. Makanya penerimaan pajak itu cukup tinggi. Dan juga yang membuat kita menjadi penerimaan sukses itu ada satu kata bahwa laporan keuangan ke bank untuk permintaan kredit harus sama dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT pajak. Iya. Kuncinya, Pak. Iya. Tahun 2001 saya terapkan dan diakui oleh bank bahwa itu betul. Karena bank mengatakan ada KBI yang menyatakan bahwa apabila bank kreditur menghendaki laporan keuangan dari calon debiturnya, maka laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang sama dengan laporan yang dilampirkan dalam SPT pajak dan ada tanda terima dari kantor pajak. Apabila tidak sama, bank wajib menolak. Nah, itu yang kami, karena bank mengakui, maka kami minta itu. Ya pasti udah bayar semua, Pak. Jadi ya insya Allah penerimaan kami masuk. Dan itu kami tuangkan dalam pasal 35A Undang-Undang 28/2007. Semua laporan keuangan selain ke pajak harus dikirim ke pajak. Ya, semuanya. Jadi semuanya udah kami buatkan ini untuk pengamanan keseimbangan hak wajib pajak dan fiskus. Ini untuk menghindari dusta di antara kita. Termasuk Bapak bukan hanya menangani wajib pajak, tetapi juga fiskus, ke. Bapak juga awasi, ya? Ya tentu semuanya kan, karena pajak ini ada 16 undang-undang, tentunya kami ini kan seluruh. Ya itu yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, yang pasti di dunia hanya 2, kematian dan pajak. Jadi ya tinggi, Pak. Ya mohon maaf, mungkin kok di Jerman Deutschland über alles, mungkin ini pajak über alles, Pak. Mungkin ya, iya. Ya, tapi ya sebetulnya tanpa itu, Pak, saya setuju bahwa betulnya pajak ini memang harus dipaksakan. Sebab ya, kalau
Kalau kita bilang Benjamin Franklin itu bilang di dunia yang pasti kematian dan pajak, itu beliau bicara tentu di negara-negara Amerika Serikat dan Eropa Barat. Tapi beliau kan belum pernah ke Brunei Darussalam, Pak. Nah, itu kan tidak ada Pak pajaknya. Saya tanya sama mereka, tapi nggak apa-apa. Kan Benjamin Franklin nggak tahu, Pak. Tapi kita kembali lagi ke itu tadi. Jadi sebetulnya Bapak itu sudah mempersiapkan segala-galanya, nggak Pak? Tinggal dipakai gitu aja kan, betul. Ya Pak, memang makanya kami membuat suatu blueprint. Itu sampai terakhirnya Ibu Mega mengeluarkan yang namanya dibuatkan satu Keppresnya. Jadi MOU kita kumpulkan, kita buat satu Kepres. Yaitu Kepres nomor 72 tahun 2004. Itulah isi daripada monitoring perpajakan supaya tidak ada dusta di antara wajib pajak dan bisnis. Nah, tinggal sekarang sentuhan terakhir yaitu menempatkan pajak di bawah presiden. Itu kan yang sedang perjuangkan itu, guys. Nah, kalau itu sudah goal, nah mulai kita tinggal landas, ya Pak. Insya Allah ya Pak, karena semua landasannya sudah dibuat. Iya, sudah Anda buat itu. Lapangan terbangnya Anda bikin, radarnya bikin, ya. Petugas bea cukainya Anda bikin semua, ya. Pengawasan satelit Anda bikin, ya. Jadi sekarang tinggal kita memakainya, mendayagunakannya. Ya. Karena yang namanya badan penerimaan negara itu Pak, pasti terdiri dari 3 bagian, yang pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Jadi itu Pak. Jadi jelaskan itu. Jadi kita link and match-nya enak. Ya, nanti dulu Pak. Penerimaan negara jadi bea cukai dengan pajak itu beda Pak. Oh enggak, artinya mana-mana jadi satu kesatuan. Oh, nah makanya, ya. Supaya exchange of information-nya tuh mudah sekali Pak. Nah gini Pak, saya tuh suka lewat di Direktorat Bea Pajak itu. Kalau pulang dari MOI, ke rumah itu lewatnya. Itu kenapa kok mereka punya kapal terbang Pak? Ditaruh monumennya tuh punya kapal terbang. Kok Dirjen Pajak kok nggak punya kapal terbang Bapak? Kapal terbang maksudnya Pak? Begini, di depannya, di kantornya, kantor pusatnya Direktorat Bea Cukai, itu ada monumen, bentuk monumennya itu kapal terbang yang mereka pakai itu loh. Tapi sudah tua tapi dibuat simbol. Saya tuh jadi iri Pak. Dan teman saya pajak kok nggak punya kapal terbang tuh gimana? Pajak pernah nyewa satelit Pak. Ya lebih keren ya. Ya betul. Jadi urusannya pajak sama Elon Musk ya. Jadi jangan sampai kalau soal bea cukai kami tidak bisa ini karena kami tidak tahu betul mengapa ada kapal terbang di apa. Iya. Ya itu kan untuk ngejar Pak, penyelundup itu kan. Bisa juga. Tadi artikan macam-macam Pak. Iya, karena kasihan mereka. Saya punya teman dulu. Iya Pak. Ayahnya itu Dirjen Pajak di Batam. Bukan pajak, bea cukai di Batam. Polisi di Batam. Ya. Dia itu ngomel Pak, karena mereka kan polisinya dikasih kapal untuk ngejar penyelundup. Mereka, penyelundupnya kapalnya semua pakai kapal hidro apa itu yang dan mereka ngejarnya yang tukuk. Cepatnya kalah Pak ya. Cepatnya kalah. Ya. Oke, Bapak, atas nama bangsa Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak. Atas perjuangan Bapak jatuh bangun, babak belur, Bapak cukup dimaki-maki, itu fitnah macam-macam, karena apa yang Anda lakukan kan membahayakan pihak-pihak tertentu juga. Nah, atas nama bangsa Indonesia kami mengucapkan terima kasih atas, buat saya bukan hanya perjuangan, pengorbanan Bapak ya, segala-galanya itu. Nah, insya Allah Bapak apa yang Anda cerita-ceritakan itu segera dapat digulkan oleh DPR yang terhormat ini ya. Moga-moga beliau itu minimal pada zaman Presiden Jokowi ini akan menggolkan itu bahwa pajak akan langsung
menjadi badan yang di bawah presiden seperti polisi, ya toh, ya seperti Badan Pertanahan dan lain-lainnya langsung di bawah presiden. Ya, di situ maka bangsa ini akan bisa mengharapkan tax ratio yang makin terus meninggi. Amin. Dan insya Allah pada suatu hari nanti kita bukan yang terburuk, tetapi yang terbagus. Amin. Bukan hanya di ASEAN, tetapi di Asia dan kenapa tidak di dunia? Ya, kita kan sudah punya Muri yang rekodnya rekod dunia. Ya, makanya pajak juga pasti bisa bikin rekod dunia. Tax ratio tertinggi. Yang tertinggi berapa Pak di dunia? 46,6 Pak. Mana itu? 6% Denmark Pak. Yang kedua? Yang kedua Brasil apa? Brasil? Bukan Pak. Kami Swiss? Ya, daerah Eropa Pak. Eropa yang paling tinggi-tinggi. Amerika 35. Ya. Dan itu kalau Bapak awasi mereka itu memang menempatkan pajak betul-betul sebagai badan yang bergerak independen gitu ya. Ya, memang mereka membuat satu monitoringnya Pak. Artinya semua data terdatakan dengan baik sampai kayak Denmark itu 46,3, nanti Perancis 45,4 ya, Belgia ya Pak ya. Dan mereka tuh sampai bisa menata binatang peliharaannya juga tercatat Pak, harta-harta dia Pak. Jadi memang luar biasa. Tapi kita bisa sekali Pak, nggak ada masalah. Itu kan cuma komputer Pak. Kalau semua terdaftar kan bisa. Termasuk istri kedua, istri ketiga semua masuk Pak. Masuk Pak. Karena itu merupakan kita dihitung penghasilan tidak kena pajaknya Pak. Sehingga pajak terhutangnya masing-masing akan lain-lain tuh Pak. Istri kedua, iya Pak loh. Aduh ya, Pak Haji, Anda sudah punya banyak, tapi kita akan tambahin ya ucapan terima kasih dari Jaya Suprana Institute atas perkenan Dr. Hadi Purnomo berkenan menjadi pembicara dengan tema ini dalam serial Filsafat Indonesia, yaitu Filsafat Perpajakan Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Hadi. Terima kasih Pak.